Pada Minggu 9 Mei 2021, dilaporkan sebagian roket Long March 5B milik Cina hancur terbakar atmosfer bumi dan sebagian lagi mendarat di perairan sebelah barat Maladewa. Spekulasi jatuhnya roket Cina selama sepekan akhirnya terjawab. Cina mengonfirmasi puing-puing roket Long March 5B jatuh di Samudra Hindia. Terkait sejarah roket Cina, mari kita kembali ke beberapa tahun terakhir. Pada 3 Januari 2019, Cina menjadi negara pertama yang sukses mendaratkan pesawat di bagian terjauh bulan. Pencapaian tertinggi ini jadi bukti bahwa pesatnya teknologi antariksa Cina dengan peluncuran tahunan pesawat antariksa ke orbit. Hal itu bisa menjadi kesimpulan bahwa Cina kini menjadi salah satu badan antariksa terbesar di dunia. Namun ada satu dan beberapa hal yang menjadi cukup mengerikan dari pencapaian tersebut, bahkan bisa membahayakan nyawa. Di antara semua keberhasilan itu ada sisi gelap program luar angkasa Cina. Salah satunya adalah masalah pada standar keamanan yang sangat longgar, mengingat roket selingkari diluncurkan di daerah berpenduduk padat. Puing-puing roket kadang bahkan jatuh di sebuah kota dan desa berpenduduk padat seperti tahun lalu di Pantai Gading. Ada beberapa pertanyaan besar, salah satunya mengapa Cina mulai meluncurkan roket di kawasan berpenduduk. Lalu mereka juga mengembangkan sebuah roket yang bisa digunakan kembali seperti pada proyek SpaceX sejak beberapa tahun terakhir. Kembali ke sejarahnya, proyek peluncuran roket menjadi sebuah dorongan untuk Cina di tengah-tengah Perang Dingin Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada tahun 1960-an, Amerika dan Uni Soviet terus-menerus mendemonstrasikan kemajuan teknologi mereka dan mengembangkan senjata nuklir selain juga teknologi proyek luar angkasa seperti Badan Antariksa Amerika Serikat yaitu NASA. Lalu setelah pada tahun 1957, Uni Soviet meluncurkan satelit pertama Sputnik ke orbit. Lalu Cina menyadari bahwa program luar angkasa sangat penting, sehingga Cina mengikuti selama 2 dekade dalam mengembangkan proyek antariksa. Cina membangun 3 lokasi peluncuran utama yang mampu meluncurkan rudal dan satelit dan mengorbit. Situs peluncuran ini dibangun ribuan kilometer di kawasan pedalaman untuk membuat mereka jauh dari serangan musuh. Namun konsekuensinya dengan biaya besar dan resiko yang bisa sangat mengerikan bagi penduduk setempat. Mengingat roket harus diluncurkan langsung di atas area yang terang-terangan masih berpenduduk. Padahal harusnya saat memilih lokasi untuk situs peluncuran ada beberapa faktor penting. Apalagi saat peluncuran roket dan meninggalkan landasan peluncuran yang harus didorong untuk mendapatkan kecepatan horizontal yang luar biasa sehingga bisa masuk ke orbit. Karena lokasi peluncuran ini biasanya berada di pantai, maka ketika suatu kecelakaan terjadi, seperti roket jatuh, maka bagian roket dengan aman jatuh ke laut, bukan ke wilayah berpenduduk. Faktor yang menentukan lokasi sebuah situs peluncuran adalah ketinggian atau latitude situs peluncuran. Prinsipnya, ketika lebih dekat ke ekuator, kecepatan roket mendapat keuntungan dari kecepatan ekstra rotasi bumi. Artinya roket membutuhkan lebih sedikit energi untuk masuk ke orbit. Namun sayang sekali, kondisi di tengah perang dingin dengan ketegangan negara-negara barat dan timur, akhirnya Cina memilih wilayah pedalaman dan lebih jauh ke wilayah utara untuk situs peluncuran mereka sepanjang tahun 1960 hingga tahun 1970-an. Selepas era itu, Cina dengan cepat menjadi salah satu kekuatan penting di pengembangan teknologi luar angkasa, dengan menciptakan roket dengan kapasitas pendorong besar dan berhasil meluncurkan dan memulihkan satelitnya sendiri, tetapi dengan terburu-buru tanpa mementingkan standar keamanan program luar angkasa seperti yang dilakukan oleh Amerika dan Soviet. Lalu pada tahun 1996, Cina meluncurkan roket terbesar yang pernah ada dan membangun Long March 3B. Nahas, setelah meninggalkan landasan peluncuran, Long March 3B membelok keluar jalur sebelum menabrak desa terdekat 20 detik kemudian. Peluncuran itu menjadi bencana dan menewaskan sedikitnya 6 orang. Namun banyak laporan di luar Cina memperkirakan bahwa korban tewas mencapai ratusan orang penduduk. Menurut laporan, bahwa kecelakaan Long March 3B 1996 terjadi disebabkan oleh kesalahan tak terduga pada roket atau disebut dengan kesalahan teknis. Namun nyatanya kecelakaan itu tidak menghentikan Tiongkok untuk melakukan peluncuran di atas wilayah berpenduduk dalam 10 tahun terakhir hingga tahun 2000-an. Banyak sekali laporan tentang puing-puing roket yang jatuh ke rumah warga. Banyak dari peluncuran roket Cina berlangsung dari situs peluncuran di area hutan yang tidak berpenghuni, namun berdekatan dengan belasan desa di jalur lokasi peluncuran. Ada juga laporan bahwa beberapa hari sebelum peluncuran, pemerintah mengirimkan pemberitahuan evakuasi ke penduduk di 14 desa dan menyuruh mereka untuk mematikan listrik dan mencari tempat yang aman untuk bersembunyi.
Peluncuran Long March 3P tahun 1996 juga semakin mengerikan resikonya, mengingat menggunakan bahan bakar hipergolik yang dinilai sangat beracun, sehingga penduduk diminta untuk menjauh dari puing-puing ketika jatuh di sekitar desa. Memang benar bahwa setiap negara memiliki kebijakan tersendiri dalam operasi di luar angkasa, kecuali Cina dengan sejarahnya dalam pengembangan proyek ruang angkasa telah menyebabkan banyak negara lain kehilangan kepercayaannya. Cina yang kini dinilai memiliki program luar angkasa yang cukup maju masih belum dipercaya oleh ISS atau Stasiun Luar Angkasa Internasional (International Space Station). Bahkan menurut laporan, meskipun Cina memasukkan dana dalam jumlah yang sangat besar, secara resmi tetap melarang mereka dari ISS. Hal itu karena mereka khawatir Cina hanya akan menggunakan kesempatan untuk mencuri teknologi yang ada dalam ISS. Namun karena berkaitan dengan keselamatan manusia, akhirnya Cina diperbolehkan untuk bergabung. Sehingga ke depannya Cina diharapkan akan mengubah kebiasaan dalam menjatuhkan roket di area berpenduduk, serta untuk lebih bertanggung jawab dalam resiko yang berkaitan dengan keselamatan manusia. Ada sebuah perkembangan, yakni sebuah situs peluncuran telah dibangun di Pulau Hainan yang memungkinkan beberapa roket terbesar Cina untuk diluncurkan. Salah satunya adalah Long March 5P. Bahkan dilaporkan Cina telah mulai mengembangkan teknologi sirip pada roket mereka seperti apa yang ada pada Falcon 9 di SpaceX. Teknologi itu memberi kemampuan roket untuk mengarahkan roket agar bisa jatuh ke titik yang tepat dan meminimalisir resiko jatuh di tempat berpenduduk. Selain itu, menjadi indikasi bahwa Cina sedang mengembangkan roket yang dapat digunakan kembali seperti pada proyek SpaceX. Mari kita lihat hasilnya nanti. Namun melihat apa yang terjadi pada 9 Mei 2021 lalu ketika jatuhnya puing Long March 5P tidak terkontrol dan dinilai Cina tidak bertanggung jawab atas misi itu, maka harus ada respon dari negara-negara di dunia. Sekian, semoga bermanfaat.